Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di saluran belajar mandiri CP70 Cemara Biru 70. Kali ini kita akan membahas tentang tata ruang kantor. Bersama saya, Saryono. Selamat menyaksikan. Menurut Dr. Andeste Liangqi, tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat, serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan. Tujuannya adalah, yang pertama, memudahkan arus komunikasi dan juga arus kerja, memudahkan pengawasan, memudahkan gerakan karyawan dari meja ke meja, menghindarkan diri dari saling mengganggu, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras dari pekerjaan yang sunyi, terciptanya kesan yang baik tentang organisasi. Adapun asas tata ruang, yang pertama adalah jarak terpendek. Jika ada pekerjaan yang berkesinambungan, maka jarak antara pekerjaan yang satu atau yang dikerjakan di satu pihak, kemudian ada pihak yang kedua, maka jaraknya usahakan yang terpendek. Kemudian juga rangkaian kerja, sebetulnya ini berkaitan. Jadi kalau ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, maka jarak tahap 1 dan tahap 2 adalah yang terpendek. Kemudian tahap 2 ke tahap 3, dan begitu selanjutnya. Kemudian penggunaan segenap ruang. Jangan sampai ruang yang luas tidak dipergunakan semuanya. Ada beberapa ruang yang kosong. Nah, kalau bisa, semua ruang digunakan. Kemudian perubahan susunan. Perubahan susunan ini yang dimaksud adalah bila suatu saat ada perubahan tata kerja, atau mungkin juga ada penambahan pegawai baru, atau mungkin ada pengurangan pegawai. Jadi susunannya mudah untuk dirubah. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai tata ruang malah mengganggu jalannya kerja. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi tata ruang, ada pencahayaan. Nah, pencahayaan ini tergantung dari bagaimana kerja karyawan. Kalau kerja karyawan tersebut harus membutuhkan ketelitian tinggi, maka cahayanya harus terang. Lampunya mungkin dengan yang 40 atau 60 watt. Atau yang lebih besar lagi kalau memang ruangannya besar. Atau mungkin kalau hanya sekedar koridor atau teras, mungkin pencahayaannya tidak begitu terang. Kemudian yang berikutnya adalah warna. Warna itu bisa mempengaruhi bagaimana proses kerja kita. Warna dasar adalah warna merah, warna kuning, dan warna biru. Dan masing-masing warna memberi pengaruh tersendiri. Untuk warna merah memberi semangat kerja, untuk warna biru memberi ketenangan, kemudian untuk warna kuning itu untuk semangat kerja. Kita bisa menggunakan warna merah, tetapi kalau semangatnya terlalu kuat, maka produktivitasnya juga akan rendah. Kita menggunakan warna biru, kalau kita terlalu santai, produktivitasnya juga rendah. Nah, yang paling disarankan untuk ruangan kerja adalah seputar warna kuning. Bisa krem, bisa kuning bermacam-macam warnanya, degradasinya.
Kemudian juga sirkulasi udaranya harus bagus. Kita lihat udara itu harus selalu berganti sehingga menyehatkan. Kalaupun menggunakan air conditioner atau pengatur ruangan, itu juga harus ada batasan di mana pintu atau jendela dibuka, paling tidak setelah 3 jam pemakaian AC. Berikutnya adalah suara. Nah, suara di sini ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan ketenangan. Ada juga suara karena pekerjaan memang membutuhkan dorongan atau semangat, mungkin dengan musik atau dengan apa. Mari kita lihat bentuk-bentuk tata ruang yang ada. Ini yang pertama adalah yang terbuka, di mana tidak ada sekat di antara pegawai-pegawai yang ada. Tentu saja pengaturan ini ada kelemahan dan keuntungannya. Kita lihat, kalau tata ruang terbuka, keuntungannya pengawasannya lebih mudah, kemudian hubungan antar pegawai cepat, memperlancar arus pekerjaan, kemudian ruangan terlihat terang. Tapi kelemahannya, yang pertama, keamanannya kurang. Kemudian, kalau diawasi terus-menerus, pegawai itu akan kehilangan mood. Kemudian pekerja juga akan kehilangan kepribadian. Dapat mengganggu pekerja yang lain. Kemudian yang berikutnya, tata ruang tertutup. Nah, di sini sudah ada sekat-sekatnya. Kita lihat tidak saling terbuka. Tetapi masih juga ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya, moral pekerja atau staf tetap terjaga. Pekerjaan yang sifatnya rahasia juga terjaga. Terus gangguan dari pekerja lain juga tidak. Lebih tenang mengerjakannya. Kelemahannya, pengawasannya sulit. Cahayanya susah masuk. Apalagi udara susah beredar. Apalagi kalau ruangannya memang betul-betul sekatnya full sampai langit-langit. Susah untuk tukar tempat. Atau mungkin juga susah untuk dirubah. Kalau ada pegawai baru atau pengurangan pegawai, ya posisinya tetap seperti itu. Nah, ini tata ruang berpanorama. Wah, elegan sekali. Bagus. Tapi keuntungannya menambah semangat karyawan. Kelemahannya biaya penataan dan perawatan relatif mahal. Berikutnya, tata ruang gabungan. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau di sini, keuntungannya, pengawasan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan mudah, kerahasiaan juga terjaga, komunikasi antar karyawan lebih mudah, penataan kantor terlihat lebih rapi. Kelemahannya, biaya yang relatif mahal dan kebisingan kerja masih ada meskipun tidak terlalu tinggi. Demikian tadi ulasan tentang tata ruang kantor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.